Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang tetap cinta NKRI, yang tetap cinta kebaikan, yang tetap cinta keadilan, yang menginginkan negara ini tetap Pancasila, bisa adil dan bisa makmur dalam lingkaran kebinekaan. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Pertama-tama saya akan ucapkan terima kasih atas semua dukungan. Yang NO silahkan berjuang dengan ke-NU-annya. Biar bajingan-bajingan terkutuk yang ingin mengganti NKRI dengan Pancasila, Gus AA yang urus. Yang Muhammadiyah silahkan berjuang dengan ke-Muhammadiyahannya. Biar bajingan-bajingan yang terkutuk yang ingin mengganti sistem Gus AA yang urus. Orang-orang Persis silahkan berjuang dengan kepersisannya. Pegang semua dalil-dalil yang kalian yakini kebenarannya tanpa perlu mempersalahkan orang lain. Yakini dalil tersebut, pahami dalil tersebut, amalkan dengan baik, dan pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muslim yang cerdas, mas bro. Cerdas akhlaknya, cerdas otaknya. Karena pada dasarnya yang namanya agama itu bukan untuk orang lain. Yang namanya agama itu adalah untuk diri kita sendiri. Tetapi ada perintah untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, untuk saling menasehati kepada orang lain. Tapi pada intinya agama itu ya untuk diri kita sendiri. Makanya disebut sebagai siraman rohani. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Pak Polisi, TNI silahkan bekerja dengan kepolisiannya, bekerja sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, di mana inti dari Al-Quran dan Sunnah ini adalah membuat manusia bahagia dan tertawa, bukan menangis dan menderita. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu pesan yang sangat penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permudahlah urusan manusia, jangan dipersulit. Ini perintahnya jelas, mas bro. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Permudahlah urusan manusia, jangan dipersulit. Kalau bisa melakukan hal ini, maka bapak polisi, bapak tentara, aparatur pemerintah, ASN, para pengusaha, siapapun kalian, akan termasuk kepada orang-orang yang mutmainnah. Tahu sendiri apa itu yang dimaksud dengan orang-orang yang mutmainnah. Yaitu orang-orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Coba aja bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau ditanya, kalau saya tanya, ibu mau masuk neraka atau mau masuk surga? Bapak mau masuk neraka atau mau masuk surga? Adik-adik, pemuda-pemudi, remaja-remaji kalau ditanya mau masuk neraka atau mau masuk surga? Pak Polisi, Pak TNI, para pejabat, wakil rakyat, para pengusaha, siapapun kalian, karyawan, TKI. Kalau ditanya apakah pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Maka jawabannya pasti pengen masuk surga. Maka jadilah orang-orang yang mutmainnah, yang bisa mempermudah urusan orang lain, bukan sebaliknya malah mempersulit urusan orang lain. Ustaz, apa dalilnya? Kalau orang-orang yang mutmainnah ini pasti dijamin oleh Allah masuk surga. Gampang kok. Silahkan ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa sekalian, buka surat Al-Fajr. Ayat terakhir, ada 4 ayat terakhir yang paling hebat di surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei orang-orang yang mutmainnah, orang-orang yang jiwanya tenang. Apa itu tenang? Ketika kita mampu berbuat baik, membuat orang lain tenang, membuat orang lain tersenyum, maka itu sudah dipastikan kita pun akan merasakan ketenangan dan kebaikan pula. Membuat hati kita tenang, membuat istri kita tenang, membuat anak-anak kita tenang, membuat masyarakat kita tenang, membuat bangsa dan negara kita tenang, membuat agama ini tenang. Memberikan kemudahan. Orang yang mampu memberikan kemudahan kepada orang lain, sehingga kesulitannya bisa teratasi, sehingga musibahnya bisa ditanggulangi.
sehingga semua permasalahannya bisa diselesaikan. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mutmainnah, yang dipastikan masuk ke dalam surganya Allah dengan mudah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dengan ridho, lagi diridhoi Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surganya Allah. Tuh, kata gue juga apa? Dalam hadis yang lain, dalam Al-Quran yang lain, surat Al-Imran 162, Allah berfirman, afaman ittaba'a ridwanallah, apakah sama orang-orang yang diridhoi Allah, kamam ba'a bisakhati minallah, dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Bapak Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ini Allah nanya, bos, apakah sama orang-orang yang diridhoi Allah dengan orang-orang yang dimurkai Allah? Jawabannya gampang, Mas Bro. Sama atau tidak? Jika sama, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Agama ini menurut kita harus cerdas otaknya, cerdas akhlaknya. Coba jawab pertanyaan itu kalau kalian orang-orang yang cerdas otaknya dan cerdas akhlaknya. Afaman ittaba'a ridwanallah. Afaman ittaba'a ridwanallah. Apakah sama orang yang diridhoi Allah? Kamam ba'a bisakhati minallah, dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jelas beda, Mas Bro. Ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia, apakah sama orang yang diridhoi Allah dengan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya jelas beda, karena embe dengan kuda juga beda. Meskipun sama-sama makan rumput. Ngopi dulu, Mas Bro. Embe sama kuda itu beda, meskipun sama-sama rumput, sama-sama punya kaki 4. Dari tainya aja beda. Kalau kuda namru, kalau embe ya kayak supro, kayak kelereng bulat-bulat. Jadi punya ciri, Bro. Jelas beda. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah itu biasanya wajahnya itu bercahaya, Mas Bro. Kenapa bercahaya? Karena iman itu adalah energi yang bisa membuat wajah kita bercahaya. Iman yang dipelihara oleh amanu wa amilus shalihat, oleh berbuat kebajikan kepada orang lain. Berbuat kebaikan, mempermudah urusan orang lain. Maka jadi kita menjadi senang, orang lain menjadi senang, sehingga Allah pun menjadi senang. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho itu artinya senang. Orang yang suka mempermudah orang lain pasti disenangi oleh Allah. Orang yang suka mempermudah orang lain pasti disenangi oleh manusia. Orang yang suka mempermudah orang lain pasti disenangi oleh alam semesta. Makanya ada ulama yang terdahulu kalau dikubur sudah mati, puluhan tahun dikubur sudah mati, ketika dibongkar wujudnya masih utuh dan tetap tersenyum. Kenapa? Karena masa hidupnya dia selalu membuat manusia tersenyum, selalu membuat Allah tersenyum, sehingga ketika matinya pun pasti tersenyum. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridho, dia pun ridho. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wal haula wala quwata illa billah. Jadi fungsi agama itu untuk membuat tersenyum, bukan menangis. Sedangkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah biasa aja wajahnya kusem, gelap, gak enak dipandang mata, sangar, beringas. Udah hitam, galak, sangar, serem dah. Kurus lagi udah, tamplok, semuanya tamplok. Kalaupun ganteng tetap aja gak percaya. Kalaupun banyak duit tetap aja. Uang tidak membuat seseorang menjadi percaya. Tetapi iman yang selalu dipelihara, dijaga dengan kebaikan, itulah yang akan membuat wajah ini bercahaya. Di video tadi, ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kita bisa melihat bagaimana Majelis Ulama Indonesia. Bayangkan, Mas Bro. Ada Majelis Ulama Indonesia berbuat tidak senonoh, berbuat kurang ajar, di mana dikit-dikit haram, dikit-dikit halal. Sampai kemarin saya beli kacamata. Kacamata di PKL, Bro, bukan di toko. Harganya, aduh, gak dibawa. Oh, ini kacamata. Kacamata, ini ada gaya. Sampai beli kacamata ini di PKL harganya 30.000, ada label halal. Saya tanya kepada tukang kacamatanya, Mang, kalau kacamata pakai label halal berarti ada kacamata yang haram.
kira-kira yang haram kacamatanya ada nggak? Saya mau beli. Si Mang ketawa-ketawa aja. Dia bilang, tanya aja sama MUI katanya. Kacamata yang haram itu yang gimana? Di sini sudah jelas. MUI ini beberapa terakhir ini sudah tidak bertindak sebagai Majelis Ulama Indonesia. Hati-hati ini, perhatikan. Majelis Ulama Indonesia beberapa tahun terakhir ini sudah tidak bertindak sebagai Majelis Ulama Indonesia. Sudah kehilangan jati dirinya, sudah kehilangan wibawanya, sudah tidak laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sudah tidak bisa dijadikan suri tauladan. Karena yang terjadi adalah suri tau edan. Semakin hari semakin kelihatan edannya, semakin hari semakin kelihatan sindingnya, semakin hari semakin kelihatan. Alladzi yastahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Mereka lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Lebih mementingkan urusan perutnya daripada mengurusi umat. Lebih mementingkan urusan kemaluannya daripada urusan umat. Lebih mementingkan urusan kekuasaannya daripada urusan umat. Sedih saya kalau orang lain yang ngomong, masyarakat awam yang ngomong, mengatakan bahwa Jokowi PKI, pemerintahan ini PKI, PDIP ini PKI. Kalau masyarakat awam yang ngomong, saya masih wajar. Saya bilang masih wajar, namanya juga masyarakat awam. Tidak tahu apa-apa. Tetapi kalau sekelas Majelis Ulama Indonesia berani ngomong Jokowi PKI, berani ngomong PDIP PKI, berani ngomong pemerintahan ini PKI, ini sudah kurang ajar. Summum bukmun umyun fahum la yarji. Punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Punya hati tapi tidak bisa merasakan kebenaran. Punya telinga tapi tidak bisa mendengarkan kebenaran. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Apa percaya kalian semua bahwa Jokowi ini PKI? Apa percaya kalian semua kalau pemerintahan ini PKI? Apa percaya kalian semua kalau PDIP ini PKI? Kalau Jokowi PKI, kalau PDIP PKI, kalau pemerintah ini PKI, PKI itu menganggap agama ini candu. Maka orang-orang kayak MUI ini sudah pasti dibasmi. Orang-orang kayak Habib Rizik sudah pasti dibasmi. Sudah jadi mayat. Kayak Agi, Uas, Wah, Ustaz Tengku Zulkarnain, Maher, Buya Yahya, orang-orang FPI, HTI, PKS. Kalau benar Jokowi ini PKI, pemerintah ini PKI, PDIP ini PKI, mereka semua sudah jadi mayat. Nah, sampai sekarang mereka memfitnah aja dibiarin. Mereka bikin hoax aja dibiarin. Mereka menjadikan pengajian sebagai tempat alat bergibah, fitnah, hate, tempat bencian, tempat kebohongan kepada pemerintah. Masih dibiarkan. Sebelah mana PKI-nya, Yang ada itu bukan kemunculan Partai Komunis Indonesia. Yang ada itu adalah pergerakan khilafah Indonesia yang sudah nyata-nyata dikibarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi musuhnya sudah jelas, bro. Kalau saya Jokowi, yang pertama saya bubarkan itu ya ini. Majelis Ulama Indonesia yang sudah dipenuhi oleh musuh Pancasila. Yang sudah dipenuhi oleh musuh kebinekaan. Yang sudah dipenuhi oleh orang-orang yang memang yang sudah terang-terangan ingin menjadikan NKRI sebagai negara khilafah. Ini aja deh bos, biar jelas kepada para ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Saya tantang debat tentang khilafah dan Pancasila. Gak usah seperti Banci berani cuma berkoar di medsos. Gak usah seperti Banci cuma berani berkoar di forum-forum tertentu. Lebih baik mulai sekarang siapkan arena pertempurannya. Siapkan arena debatnya. Kita buktikan siapa pahlawan, siapa bajingan. Siapa yang ulama yang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Atau siapa ulama yang memang benar-benar alladzi yastahibuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah, yang lebih mementingkan kepentingan dunia daripada akhirat. Saya sengaja jihad ilmu, jihad harta, semuanya demi Indonesia, berkeliling ke Indonesia dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu hotel ke hotel yang lain. Demi mematangkan the king of science yang merupakan ciptaan saya. Untuk melakukan revolusi otak dan revolusi akhlak. Mengindonesiakan manusia Indonesia. Mengindonesiakan agar berpancasila. Mengislamkan orang Islam agar tidak termasuk orang-orang radikal. Yang sudah menghancurkan Suriah. Yang sudah menghancurkan Syria. Yang sudah menghancurkan Irak. Yang sudah menghancurkan Palestina. Yang sudah menghancurkan Libya. Saya tidak mau NKRI yang indah ini, yang luas ini, yang beraneka ragam ini, hancur lebur karena perang saudara. Oleh karena itu saya nggak mau berdebat dengan ustadz-ustadz ecek-ecek. Kalau perlu dengan raja penjahatnya langsung saja.
Saya yang mati atau kalian yang akan mati? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.